Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi terkait dengan kapal tanker asal Malaysia tersebut yang kandas di perairan Bintan, Kepulauan Riau, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom bersama dengan Kepala Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Uban, Sugeng Riono. Selamat siang, Pak Sugeng. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Sugeng, mungkin bisa disampaikan Pak terkait dengan kapal tanker Silver Sinsar ini, kan sudah berhasil dievakuasi kah badan kapalnya atau seperti apa prosesnya, Pak? Ya, setelah kejadian itu kami telah menurunkan KN Sarotama P112 dan telah mengevakuasi semua kru, dan saat ini kru sudah kami serahkan ke KUPP Tanjung Uban untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan untuk kapal itu sendiri saat ini kami kembali lagi ke lokasi untuk melihat situasi di lokasi kapal itu masih ada atau tidak. Nah, dan di situ ada indikasi potensi pencemaran atau tidak. Saat ini kami sedang menuju ke sana bersama-sama KSOP Batam, Kadisnaf Tanjung Pinang, terus KUPP Tanjung Uban, beserta dari KN Hamba menggunakan KN Sarotama. Baik, Pak Sugeng, kan kapal ini diinformasikan membawa muatan yaitu waste oil dengan jumlah yang cukup besar. Nah, jika situasi seperti ini terjadi, Pak, berdasarkan pengalaman Anda, apakah kemungkinan besar memang muatan dari kapal tersebut bisa langsung mencemari, tumpah ke dalam laut, atau seperti apa proses pengidentifikasian yang dilakukan, Pak? Ya, sesuai dengan berita yang disampaikan oleh kru bahwa kejadian tenggelam itu diawali dari kebocoran. Untuk itu kami selalu antisipasi, makanya hari ini datang ke lokasi untuk melihat situasi kondisi apakah itu sudah ada pencemaran atau belum. Oke. Yang bocor ini apa, Pak? Mungkin bisa disampaikan secara jelas? Bagian apa? Di badan kapal, jadi di badan kapal. Untuk lebih jelasnya, hari ini kami sedang mendalami dan memeriksa nakoda kapal untuk dimintai keterangan lebih jelas. Baik, ada kebocoran dari bagian badan kapal. Kemudian terkait dengan kronologi yang beredar di media sosial dan informasi publik mengatakan bahwa kapal ini juga hampir karam itu dikarenakan cuaca buruk, seperti apa, Pak? Apakah faktor ini juga menjadi faktor penting mengapa peristiwa ini terjadi? Ya, jadi musim ini memang sedang cuaca tidak bagus, Bu. Jadi gelombang 3 sampai 5 meter. Seperti diketahui bahwa panjang kapal ini adalah 64. Jadi kalau situasi seperti ini, apalagi keadaan mesin mati, makanya tidak bisa bergerak apa-apa. Akhirnya terhantam gelombang, ya. Biasanya seperti itu. Baik, berarti sejauh ini intinya ada dua hal, Pak, ya, yang menjadi penyebab peristiwa yang terjadi. Pertama, adanya kebocoran di badan kapal, dan yang kedua karena memang cuaca buruk yang terjadi. Betul, Pak? Kira-kira demikian, Bu. Baik, nah untuk dapat memastikan terkait dengan hal ini, pihak Bapak berkoordinasi dengan pihak mana lagi, Pak, agar dapat mendapatkan gambaran jelas mengenai penyebab peristiwa ini terjadi hingga nanti proses pengidentifikasian yang mungkin? Ya, selain dilakukan pemeriksaan atau keterangan dari kru dari Silver ini, juga kami juga koordinasi dengan KSOP Batam, KUPP Tanjung Uban terkait dengan masalah pemeriksaan penyebab terjadinya kecelakaan ini lebih detail. Baik. Kemudian, Pak, untuk terkait dengan administrasi dari kapal ini sendiri, kapal ini sebenarnya berangkatnya dari mana dan menuju kemana? Dari keterangan awal, Ibu, ya, dari keterangan awal, ini kapal ini berangkat dari Port Klang, Malaysia, ya, akan menuju Pulau Sambu. Ini keterangan awal, ya, menuju Pulau Sambu. Dan di tengah pelayaran
ini terjadi kerusakan mesin, dan dari nakoda ini dilakukan penyelamatan atas perintah dari owner supaya bergeser ke pelabuhan terdekat yaitu di Pasir Udang. Tetapi keadaannya berubah pada saat di sekitar Tanjung Berakit, mesin dua-duanya mati dan terhantam gelombang sehingga kapal tidak bisa dikendalikan, akhirnya tenggelam. Baik, nah kita tahu ya Pak bahwa kapal ini kan berbendera Malaysia, sementara peristiwa terjadi di perairan wilayah Indonesia. Nah, apakah ada koordinasi juga yang dilakukan mungkin dengan pihak Kementerian Luar Negeri di sana mungkin atau pihak-pihak terkait mengenai urusan dari dua negara ini? Seperti apa Pak? Ya, dari kemarin setelah kejadian juga sudah kita informasikan dan sudah ada koordinasi. Mungkin masih ada tindak lanjut terkait dengan koordinasi ini Bu, karena disinyalir dikhawatirkan ada indikasi pencemaran di sana. Baik, kami akan nantikan terus Pak Sugeng Riono, Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Uban terkait dengan bagaimana kelanjutan dari proses penyelidikan penyebab kapal tanker berbendera Malaysia ini yang hampir karam dan juga apa yang menjadi penyebab pasti peristiwa ini ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, salam sehat.